Shalom, damai di hati. Saya Pendeta Muda Maruli Pongelatan dalam suatu program yang dirancang oleh Departemen Sekolah Sahabat Dewasa Jemaat Taman Harapan Jakarta, di mana kita akan meringkaskan pelajaran-pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa, dan pada saat ini kita telah masuk dalam pelajaran ke-10 dengan judul ialah Melakukan Hal Yang Tak Terpikirkan. Dan sebagai ayat inti dalam pelajaran Sekolah Sahabat saat ini terdapat dalam Yesaya pasalnya yang ke-53 ayat yang 5 berkata, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Demikian ayat inti dalam pelajaran Sekolah Sahabat saat ini. Dan pada pelajaran Sekolah Sahabat kita kali ini, kita akan berfokus pada Yesaya pasalnya yang ke-50 sampai dengan Yesaya pasalnya yang ke-53, di mana senter dari pelajaran kali ini ditujukan secara langsung melalui Yesus Kristus yang dinubuatkan sebagai Mesias dalam kitab Yesaya, yang digambarkan pula sebagai hamba yang menderita dan dapat melakukan hal yang tak terpikirkan oleh kita sebagai manusia. Hal-hal apa sajakah itu? Sebelum kita lanjut, marilah kita berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami akan mempelajari ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat ini. Dan biarlah kami yang mendengarnya dapat Engkau berikan pengertian yang terbaik. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikan pekabaran ini, agar kiranya dapat menyampaikan pekabaran ini dengan baik. Kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat ini secara bersama-sama. Biarlah Tuhan akan berikan kami pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam beberapa poin-poin penting yang akan kita bahas dalam pelajaran Sekolah Sahabat kali ini ialah: pertama, mengambil rupa seorang hamba. Yang kedua ialah kita akan belajar bagaimana di sana kita akan melihat tentang hamba yang menderita. Siapa yang menderita ini? Dan yang ketiga ialah dari hamba menjadi korban penebus salah yang mengubahkan. Baiklah, kita akan masuk dalam poin yang pertama. Pada poin yang pertama, Yesaya bermaksud menyampaikan informasi detail tentang Mesias, sekaligus hal ini dituliskan melalui nubuatan Nabi Yesaya, bahwa dia membukakan pesan Allah dalam hubungannya dengan hamba Allah yang kelak digambarkan sebagai Mesias yang mengambil rupa seorang hamba dan akan datang memulihkan umat manusia dari jahatnya dosa. Jika kita perhatikan secara seksama, hamba Allah yang dimaksudkan di sini ialah merujuk kepada nubuatan Mesias atau Yesus Kristus itu sendiri. Dan berdasarkan Yesaya pasalnya yang ke-49 ayat 7, bahwa hamba Allah itu dihina, hamba Allah itu dibenci, menjadi hamba para penguasa, tetapi raja-raja akan melihat perbuatan Yesus, lalu bangkit memberi hormat, dan bahkan para pembesar-pembesar akan sujud menyembah kepada Yesus, dan bahkan para pembesar-pembesar akan sujud menyembah kepada Yesus. Dan jalan kepada pemulihan harus melalui siksaan fisik. Yesaya 50 ayat 6. Sehingga tidak heran jika Yesus harus dihina, dibenci, bahkan dianiaya. Dan ini adalah bagian dari proses pemulihan yang akan Yesus berikan kepada manusia, yang merupakan bagian dari rencana keselamatannya. Bagaimana Yesus, anak Allah, jika kita perhatikan dalam pelajaran yang pertama ini, pelajaran Sekolah Sahabat ini, pada poin yang pertama, dia adalah Mesias, tapi dia harus mengambil rupa seorang hamba. Supaya apa? Agar ia bisa atau agar ia dapat menyelamatkan saya dan saudara. Dan pada poin yang kedua, kita akan melihat bagaimana kita akan membahas di sini mengenai tentang hamba yang menderita. Pada poin yang kedua ini, Yesaya mengembangkan tema Mesias sejak awal penulisannya. Hal ini terungkap dalam Yesaya pasalnya yang ke-52 ayat 13 sampai dengan Yesaya 53 ayat yang ke-12. Tulisannya dikenal sebagai puisi hamba yang menderita.
Dan ini juga telah meneguhkan reputasi Yesaya sebagai nabi pembawa Injil. Jadi dalam kitab Yesaya itu sendiri, Nabi Yesaya ini dikenal sebagai nabi pembawa Injil. Dan setiap frasa dengan makna yang mendalam menyatakan inti dari pencarian Allah yang tak terpikirkan untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan berikut saya akan bahas di sini adalah fakta-fakta tema Mesias yang Yesaya ungkapkan. Pertama, Yesaya 7 ayat 14. Nabi memulai dengan keberadaan Yesus di dalam kandungan dan kelahirannya. Yang kedua, Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Yesaya memperkenalkan identitas Yesus sebagai Raja Ilahi yang berasal dari keturunan Daud. Yang ketiga, Yesaya 11 ayat 1 sampai 16, diuraikannya pekerjaan Yesus, yakni pemulihan bagi bangsa Israel. Dan yang terakhir, pada yang keempat ialah Yesaya 42 ayat 1 sampai 7. Dengan pelayanan yang senyap, Yesus melakukan pembebasan dari ketidakadilan serta penderitaan. Itu adalah merupakan fakta tema Mesias yang Yesaya ungkapkan. Tak hanya sampai di situ. Hal yang perlu kita pahami di sini adalah dosa tidak pernah dirancang untuk menjadi sesuatu yang alami bagi manusia. Dengan memikul dosa, membuat anak manusia tampak bukan seperti manusia. Mengapa hal itu terjadi? Nah, karena Yesus harus menderita agar dapat memulihkan saya dan kamu dari jahatnya dosa. Lihat, saya yang berbuat dosa, saya yang melakukan kesalahan dan dosa, tapi harus Yesus yang menanggung dosa saya. Adapun kisah lain dalam Perjanjian Lama, yaitu kisah mengenai Ayub. Nah, jika kita membandingkan dengan kisah Ayub, kita tahu bahwa adalah merupakan sosok yang kaya raya. Ya, kita tahu Ayub itu sosok kaya raya, dia terhormat, dia berkuasa, hingga akhirnya ia menjadi jatuh miskin dan harus duduk di atas abu dan menggaruk-garuk penyakit bara yang ia derita dengan pecahan beling. Itu dicatat dalam Ayub pasal 1, Ayub 1 ayatnya yang kedua. Nah, kita akan melihat perbedaan yang sangat besar ialah di mana sahabat-sahabatnya tidak mengenali Ayub kala itu. Menjadi sebuah pertanyaan, mengapa Ayub menderita? Mengapa Allah Mesias harus menderita? Keduanya tidak layak menerimanya, bukan? Ingat, keduanya tidak bersalah atas penderitaan itu. Jika demikian, mengapa ada penderitaan? Jawaban bagi pertanyaan mengapa adalah ujian kebenaran dari Yesaya. Karena kasih Allah, Mesias memilih untuk menderita. Dia memilih untuk menderita agar dapat menjangkau yang tidak dapat terjangkau. Dan itu adalah kita. Jadi Yesus harus menderita agar dapat menjangkau yang tidak dapat terjangkau. Agar dapat menjangkau orang yang berdosa, termasuk saya dan Anda yang telah diselamatkan oleh Yesus saat ini. Ingat, segala sesuatu yang Yesus alami, kita harus menyadari bahwa semuanya adalah kehendak Allah. Dan itu tercatat dalam Yesaya 53 ayat 10. Mengapa? Karena Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk kita. Itu tercatat dalam Galatia 3 ayat 13. Sebab Allah berkehendak agar Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Bahkan Ellen White pun dalam buku God's Amazing Grace halaman 172 mengatakan, suatu harga yang mahal telah dibayar untuk kita. Pandanglah pada salib dan korban yang ditinggikan pada salib itu. Lihat, tangannya dipakukan oleh paku yang kejam. Lihat, kakinya diikat dengan paku ke salib. Kristus menanggung dosa-dosa kita. Dalam tubuhnya, penderitaan itu, kesakitan itu adalah harga penebusan Anda. Jadi kita, saya, kamu, kita itu telah dibayar. Kita itu telah lunas dibayar oleh Yesus. Kita itu telah ditebus oleh Yesus. Wah, luar biasa bukan pelajaran sekolah sahabat ini. Dan ketika hamba yang menderita ini, Yesus harus menderita untuk kita. Kita akan beranjak pada poinnya yang ketiga, di mana
dari hamba yang menderita, kini ia harus menjadi korban penebus salah yang mengubahkan. Yesus, pada poin yang ketiga ini, Yesus menjadi korban penebus salah untuk menebus kesalahan yang disengaja oleh orang lain. Dan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-53, hamba Allah gantinya seekor kambing, diumpamakan seperti anak domba yang dituntun ke pembantaian. Dan itu tercatat dalam Yesaya 53 ayat 7, menggantikan orang-orang yang tersesat, Yesaya 53 ayat 6. Hal inilah yang menjadi gambaran di mana hukuman atas dosa-dosa seluruh dunia, dosa yang dilakukan oleh setiap orang berdosa, ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib, sekali untuk selama-lamanya, sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita. Jadi itu adalah merupakan ringkasan pelajaran sekolah Sabat yang sudah saya paparkan. Ada 3 poin penting yang sudah dibahas tadi. Dan sebagai kesimpulan dalam pelajaran sekolah Sabat ini ialah, pertama, Yesus sanggup melakukan hal yang tak terpikirkan oleh kita, termasuk menyelamatkan saya dan Anda dari dosa. Yang kedua, milikilah iman di dalam Yesus dan percaya bahwa pemulihan hanya berasal dari Yesus. Yang ketiga, hargailah keselamatan yang kita terima dari Yesus dengan cuma-cuma dan pertahankan keselamatan itu. Dan yang keempat, sadarilah bahwa setiap tindakan dosa yang kita lakukan hanya akan menjauhkan kita dari kasih Yesus. Dan yang terakhir ialah bertobatlah selagi kesempatan itu masih kita miliki, karena sesungguhnya musuh terbesar kita bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. Demikianlah ringkasan pelajar sahabat-sahabat yang bisa saya bagikan. Dan untuk mengakhirinya, saya undang kepada kita untuk kembali kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mempelajari atau kami telah belajar bersama-sama pelajaran sekolah Sabat ini melalui ringkasan pelajaran sekolah Sabat yang telah hamba-Mu bagikan. Biarlah setiap hati, setiap jiwa yang mendengarnya boleh dapat Tuhan berkati senantiasa. Dan kami siap untuk menyambut Sabat-Mu yang indah. Sucikan hati dan pikiran kami agar kami dapat dimampukan untuk mengerti lebih dalam akan arti pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Inilah menjadi doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.